Proyek ini merupakan proyek raksasa Cina untuk menghubungkan dua wilayah yang berjauhan, Asia Timur dan Asia Selatan. Jalur transportasi darat sepanjang lebih dari 1.000 km dengan rata-rata ketinggian tertinggi di dunia ini disebut sebagai keajaiban dunia. Proyek ini merupakan salah satu proyek infrastruktur paling ambisius di dunia, dan ini akan memiliki dampak yang signifikan pada ekonomi dan masyarakat di kedua wilayah. Jalur transportasi darat ini akan meningkatkan perdagangan dan investasi antara Asia Timur dan Asia Selatan, dan juga akan membantu untuk meningkatkan konektivitas dan integrasi regional. Proyek ini adalah contoh dari ambisi dan tekad Cina, dan ini adalah simbol dari kebangkitan negara ini. Cina telah menjadi kekuatan ekonomi dan politik utama di dunia dalam beberapa dekade terakhir, dan proyek ini adalah bukti dari kekuatan dan pengaruhnya yang semakin besar. Keajaiban teknik sipil Cina dalam membuat konstruksi kompleks yang telah diakui secara internasional sejak zaman kuno hingga era modern saat ini. Dengan segudang insinyur teknik yang dimiliki Cina, ditambah peralatan modern berteknologi tinggi, Cina dapat membuat berbagai konstruksi berat, bahkan di medan berbahaya, dan dalam waktu yang relatif singkat. Ini adalah proyek menakjubkan Cina di abad ini yang menghubungkan Asia Timur dan Asia Selatan, menembus perbukitan dan pegunungan sepanjang ribuan kilometer. Jalan raya Pakistan-Cina ini memiliki panjang lebih dari 1.000 kilometer. Proyek luar biasa ini disebut dengan Proyek Jalan Raya Karakoram. Jalan Raya Karakoram terletak di bagian utara Pakistan dan juga dikenal sebagai Jalan Raya Nasional 35 atau N35. Jalan ini adalah satu-satunya jalur transportasi darat antara Pakistan dan Cina. Jalan raya ini menghubungkan Provinsi Punjab dan Khyber Pakhtunkhwa di Pakistan serta Gilgit-Baltistan dengan wilayah otonomi Uighur Xinjiang di Cina. Jalan raya ini adalah objek wisata yang ramai dikunjungi dan merupakan salah satu jalan beraspal tertinggi di dunia yang melewati pegunungan Karakoram. Ini adalah salah satu dari 17 proyek konstruksi paling mahal di era modern karena ketinggiannya yang tinggi dan medan yang sulit. Menurut catatan Wikipedia, selama pembangunannya, Jalan Raya Karakoram disebut sebagai keajaiban dunia ke-8. Dilansir dari berbagai sumber, pembangunan Jalan Raya Karakoram dimulai pada tahun 1962 dan selesai serta dibuka untuk umum pada tahun 1978. Jalan ini dibangun dengan ketinggian rata-rata 4.693 meter dan menjadikan jalan raya ini sebagai jalan tertinggi di dunia dan merupakan salah satu proyek infrastruktur paling ambisius yang pernah ada. Pakistan awalnya lebih menyukai rute melalui Mintaka Pass, namun Tiongkok merekomendasikan rute yang lebih curam dengan alasan keamanan. Tiongkok berpendapat bahwa Mintaka Pass akan lebih rentan terhadap serangan udara, dan rute yang mereka pilih akan lebih mudah dipertahankan. Keputusan ini terbukti benar, karena jalan ini telah menjadi jalur perdagangan dan transportasi yang vital bagi kedua negara. Membangun jalan di medan yang begitu terjal dan berbahaya bukanlah hal yang mudah. Para pekerja harus menghadapi berbagai rintangan, seperti tanah longsor, badai salju, dan ketinggian yang ekstrim. Sekitar 810 pekerja Pakistan dan 200 pekerja Tiongkok meninggal dunia selama pembangunan jalan ini, sebagian besar karena kecelakaan dan kondisi cuaca yang buruk. Rute Jalan Karakoram mengikuti salah satu dari banyak rute kuno Jalan Sutra. Proyek rekonstruksi dan perluasan Jalan Raya Karakoram dimulai pada Agustus 2008 dimulai dari Raikot dan berakhir di Kunjerap. Proyek ini dirancang dan dibangun sesuai dengan standar jalan kelas 3 Cina. Proyek ini berhasil diselesaikan pada 30 November 2013. Selain banjir, gempa bumi besar mengguncang daerah terdekat perbatasan Cina-Pakistan pada tahun 2010, yang memicu tanah longsor besar-besaran yang membendung Sungai Hunza dan mengakibatkan terbentuknya Danau Atabat. Sebagian dari N35 terendam di danau tersebut dan memaksa semua kendaraan menggunakan tongkang untuk menyeberangi waduk baru tersebut.
Pada tahun 2010, ditandatangani kesepakatan tambahan dengan Administrasi Jalan Raya Nasional Pakistan mengenai proyek pengalihan danau bendungan. Proyek pengalihan danau bendungan Jalan Raya Karakoram memiliki panjang total 24 km dan mulai dibangun pada 26 Juli 2012. Proyek utama ini mencakup 5 terowongan sepanjang 7.136 meter dan 2 jembatan sepanjang 471 meter. Pembangunan serangkaian jembatan dan terowongan menuju Danau At-Tabat dimulai pada tahun 2012 dan memakan waktu 36 bulan untuk diselesaikan. Upacara penyelesaian dan pembukaan proyek Jalan Raya Karakoram Utara yang terkenal di dunia diadakan pada tanggal 14 September 2015. Sejauh ini, proyek infrastruktur Jalan Raya Karakoram Utara telah diselesaikan dengan biaya 11 miliar dolar AS oleh pemerintah Pakistan dengan tingkat bunga majemuk 1,6% setelah Pakistan berhasil melobi pemerintah Cina untuk menurunkan tingkat bunga dari 3% awal. Pinjaman lunak disubsidi oleh pemerintah Cina dan akan disalurkan oleh Exim Bank Cina dan China Development Bank. China Development Bank membiayai 92,2 juta dolar AS untuk biaya rekonstruksi 487 km bagian Jalan Raya Karakoram antara Hasan Abdal dan Raikot. 1,26 miliar dolar AS tambahan dipinjamkan oleh China Exim Bank untuk pembangunan bagian Havelian ke Thakot dari jalan ini. Bagian ini akan didistribusikan sebagai pinjaman lunak. Para kritikus Pakistan mengatakan bahwa beberapa rute yang dipahat dari tebing curam ke lembah di bawah ini sangat berbahaya bagi pengguna jalan. Di sisi lain, Jalan Raya Karakoram disebut sebagai jalan menuju persahabatan, tetapi hubungan baru ini yang melintasi Kashmir yang dikuasai Pakistan memiliki implikasi strategis yang tidak menyenangkan bagi India yang telah berperang dengan kedua tetangganya. Pejabat Pakistan menyalahkan peningkatan baru-baru ini dalam serangan militan yang mematikan, terutama di Provinsi Balochistan yang berpenduduk jarang di mana Gwadar berada, yang disponsori oleh saingan India untuk mengembangkan CPEC. India menyangkal tuduhan tersebut meskipun secara terbuka menyatakan keberatan terhadap koridor tersebut dengan mengatakan bahwa koridor tersebut melewati wilayah Kashmir yang disengketakan. Baik Pakistan maupun China menolak keberatan tersebut. Pakistan juga telah mendapat tekanan dari Amerika Serikat karena diduga melindungi kelompok teroris yang terlibat dalam serangan di negara-negara tetangga. Jalan Raya Karakoram telah membawa dampak yang signifikan bagi ekonomi dan masyarakat di kedua negara. Jalan ini telah meningkatkan perdagangan dan investasi antara Tiongkok dan Pakistan, dan juga membantu meningkatkan konektivitas dan integrasi regional. Selain itu, jalan ini telah membuka akses ke wilayah yang sebelumnya terpencil, memungkinkan penduduk setempat untuk mendapatkan peluang pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Meskipun pembangunannya penuh dengan tantangan dan pengorbanan, Jalan Raya Karakoram tetap menjadi simbol persahabatan dan kegigihan antara Tiongkok dan Pakistan. Jalan ini merupakan bukti dari apa yang dapat dicapai ketika dua negara bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.